100%. Kalau misalnya duduk dia baca Al-Quran maka dia dapat 50 kebaikan. Itu di dalam sholat. Kalau misalnya di luar sholat dalam keadaan tidak suci, misalnya seperti kayak tadi, atau misalnya kita lagi iseng-iseng aja, atau lagi tahlilan, baiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nggak ada wudu, baca Fatihah misalnya. Nah itu setiap satu hurufnya ente baca dalam keadaan tidak suci, maka ente mendapatkan 25 kebaikan. Baik karena alaihi ghairu tahara, baik karena bigairu salah. Kalau misalnya ente baca di luar sholat, tapi ente dalam keadaan bersuci, misalnya kita sebelum tahlil tadi wudu dulu di luar sholat, ada kata pemimpin tahlilnya bila durajin Nabi Muhammad Al-Fatihah misalnya. Biasanya ente baca Fatihah, ente dalam keadaan berwudu, maka ente mendapatkan 25 kebaikan. Kalau nggak pakai wudu, di luar sholat nggak pakai wudu, maka yang didapatkan 10 kebaikan. Tetap dapat pahala, baca Al-Quran itu tetap pahala. Jadi ada beberapa jenis tuh. Kalau misalnya kita sholat dalam keadaan berdiri, kita dapat berapa? 100 per huruf. Ngomong persen lagi gue ketok. Gue dari tadi gak ada ngomong persen sama nggak ada. Kalau kita dalam keadaan sholat terus kita berdiri, maka kita mendapatkan 100 kebaikan per huruf. Kalau misalnya kita sholatnya duduk, maka kita mendapatkan 50 per huruf. Kalau dalam keadaan nggak sholat, tapi kita ada wudu, kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 25 kebaikan. Kalau misalnya kita di luar sholat, nggak sholat, dan kita nggak punya wudu, baca Al-Quran boleh nggak? Hah? Boleh. Megangnya nggak boleh. Yang diwajibkan berwudu itu ketika kita membaca sambil memegang. Tapi kalau nggak megang, misalnya kayak gini nih, kayak gini baca, nggak ada wudu nggak apa-apa. Megang meja nggak boleh. Nah, kalau di luar sholat dan tidak dalam keadaan berwudu, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Karena apa? Karena tidak sholat, tidak wudu. Baca doang, kayak tadi tahlil atau lagi apa, tiba-tiba ingat sama orang tua yang udah meninggal, kirim Fatihah. Yang penting ente ingatnya jangan pas sambil berak. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh ingatnya, karena jadi kamar mandi bacain Fatihah ya nggak boleh lah. Keluar habis selesai dari botol hajat, buang air besar, keluar kamar mandi, baru kirim Fatihah apa-apa. Ya Allah, ja'a fil athar akhar. Dalam riwayat lain mengatakan hadis man qala al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Quran wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima musibah kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'atin hasanah. Ada Nabi Muhammad, siapa orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu 5 rufi'ah, kenapa dia jadi rafa? 25 musibah, kenapa dia jadi nasab? Ini harus paham ilmu nahwu ini namanya. Oleh itu mondok nanti bakal pelajaran ilmu nahwu. Misal contoh Bismillahi. Kenapa Bismillahi? Kenapa enggak Bismillah misalnya? Kenapa harus Bismillah? Nah itu kita bakalan tahu kalau kita udah belajar ilmu nahwu. Bismi awalnya kan ismun. Kenapa bismi? Di sini adalah huruf jar. Kenapa mimnya kenapa kasroh? Kenapa garis bawah? Ya karena majrur dengan huruf ba. Allah, lafzul jalalah. Kenapa kasroh? Kenapa enggak dhammah? Bismillahi, ya kan? Kenapa kasroh? Kenapa enggak dhammah? Kenapa enggak fathah? Kenapa harus kasroh?
Masih ya atof. Atof. Apa itu atof? Nah, kalau kita paham kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan apa namanya, kenapa dia jadi fathah, kenapa dia jadi kasroh, kenapa dia jadi rofa, jadi domah, kenapa itu, maka pahala kita ketika membacanya kita mendapatkan 700 kebaikan per huruf. Kayak tadi misalnya bismi. Kenapa bismi? Karena dia nyambung dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan kalimat setelahnya, bismi, dengan menyebut nama Allah. Paham aja ente, itu satu huruf ente dapat 700 kebaikan. Nah, makanya mondok itu jangan diremehin. Yang pernah yang mau mondok ke depannya misalnya jangan main-main mondoknya. Nah, sini bang, ibu sini bang, nyender. Nah, iya. Buat yang mondok atau enggak mondok juga, gimana mau belajar ilmu nahu, ya udah belajar, nggak apa-apa. Nanti anak muda nih misalnya mau belajar ilmu nahu, silakan. Nggak harus santri yang belajar, nggak harus tinggal di pondok baru belajar nahu. Ente ada kemauan, datengin ustadz, datengin kiai, belajar, buka kitab ilmu nahu. Kalau kata Habib Zain bin Smith bin Ibrahim itu mengatakan ilmu nahu itu musuhnya para habaib. Karena apa? Anda pun ngerasain selama mondok di Palembang 7 tahun, itu nilai nahunya pasti 50, 40, 30. Kalau diartikan bodoh. Tapi subhanallah, berangkat kita ke Hadramut, itu nilai nahu nggak pernah turun dari 90. Padahal di Indonesia kita belajar ilmu nahu itu pakai bahasa Indonesia. Ketika di Hadramut, gurunya menerangkan menggunakan bahasa Arab. Kenapa bisa seperti itu? Allah. Ya alhamdulillah adalah lengket-lengket ilmu nahu sedikit macam. Banyak kok orang-orang yang bisa baca kitab tapi dia nggak bisa ilmu nahu, banyak. Karena apa? Karena dia udah biasa baca kitab. Nah, ada juga orang yang memang kalau kita mau paham kitab ya kita harus paham nahu. Nahu sorof itu kalau bahasa Inggrisnya itu grammar, kata bahasa atau kata bantu. Ana, nahnu, wa, huma, hum, ya, huma, huna, anta. Itu semua grammar kalau bahasa Inggris. Mungkin yang orang sekolah SMP, SMA tahu lah grammar itu. I, you misalnya. Apalagi itu. Kalau bahasa Inggris sana bodo amat lah. Malaikat nanya bahasa Arab soalnya bukan bahasa Inggris. Al-Quran bahasa bukan bahasa Inggris. Sorry ya. Nah level gitu loh. Bahasa Arab nanti kalau kita mau belajar bahasa Arab tuh ya subhanallah, luasnya bahasa Arab. Singa, kalau kita singa, udah singa. Ada lagi nama selain singa bahasa Indonesia? Lion nama pesawat. Itu bahasa Inggris bos. Itu bahasa Inggris bos. Anda walaupun bodoh bahasa Inggris nggak bisa dibohongin tuh ya. Selain singa, selain bahasa Indonesia, selain singa, lion bahasa Inggris. Mau dua, ada lagi nggak? Macan sama singa beda. Mau enggak sering disebutkan? Enggak sih Allah. Kalau bahasa Arab subhanallah, bahasa Arab singa itu ada 90 kosakata. Asad, Haidar, Usud. Ada lagi anak singa. Kalau di Indonesia singa punya anak, anaknya namanya apa? Singa doang. Nggak ada kucing, cucu gitu namanya. Kalau bahasa Arab ada lagi onta. Kita onta di mana pun onta. Tapi kalau misalnya di Arab ada ibil, ada bintu mahkot. Anak onta usianya 3 tahun, usia 4 tahun beda lagi, usia 1 tahun beda lagi. Kambing, anak kambing beda lagi. Kambing putus gigi 1 beda namanya.
putus gigi 2, beda lagi. Jauh-jauh ke situlah yang kita punya, bulu yang ada di muka. Bulu yang ada di muka. Ya, misalnya ada tumbuh bulu nih di sini, bulu di pipi. Bahasa Indonesia apa? Bewok yang gini. Bulu di pipi, bukan kumis atas bibir. Ini ya nggak ada. Hah? Gampang ini. Jenggot, ini bulu dan. Di sini beda lagi bahasa. Kalau bahasa Arab subhanallah. Ini satu nih bahasanya hajib. Nanti di sini beda lagi bulu yang di sini. Kalau kita bulu di sini apa namanya? Alis. Ini alis juga sama. Tapi bahasa Arab beda. Kumis, syarif artinya kumis. Kumis itu yang di sini doang. Yang di sininya beda lagi. Yang di sini beda lagi. Di sini beda lagi. Bulu pipi beda lagi. Sampai riwayat mengatakan nama-nama bulu yang ada di muka manusia itu ada 20 nama dalam bahasa Arab. Saking banyak bulu hidung beda lagi udah. Ya. Alhasil seperti itulah. Kalau kita mau belajar bahasa Arab itu luas. Nah ini ada faedah sedikit mengatakan ketika kita mau khatam Al-Quran, kalau kata Nabi Muhammad tuh, kalau ente udah selesai baca Al-Quran, maka jangan langsung tutup itu Al-Quran, lanjutin ke awal. Kalau berbinas beres, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas beres, lanjut ke Alif Lam Mim. Lanjut ke Al-Fatihah, cuma ba'da dzalik lanjut ke Alif Lam Mim. Udah beres lanjut ke awal, jangan langsung ditutup Al-Quran. Habis itu baru doa khatam. Jadi jangan habis Anas, habis Al-Ikhlas, habis Anas langsung kita tutup Al-Quran langsung baca doa khatam. Jangan. Itu udah dikatakan khatam, udah. Tapi lebih baik lagi kalau kita mulai lagi dari awal. Beres Alif Lam Mim sampai 5 ayat. 6 ayat. Habis itu baru Sadaqallahul Azim baca doa. Dan juga dianjurkan ketika membaca akhir-akhir juz 30 dari Wadduha, dari surah Wadduha sampai surah Zalzalah, dianjurkan kita membaca Allahu Akbar. Beres surah Wadduha, Allahu Akbar, lanjut lagi Bismillah. Nanti Al-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, beres sampai akhir ayat baca Allahu Akbar. Nanti setelah surah Al-Zalzalah sampai surah Al-Kautsar itu dianjurkan kita baca La ilaha illallah Allahu Akbar. Dari surah Al-Kautsar sampai Al-Ikhlas, sampai Anas, sampai akhir surah dalam Al-Quran, maka kita dianjurkan membaca La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ketika kita mau khatamnya. Jadi dari Wadduha sampai Zalzalah kita baca Allahu Akbar. Dari Zalzalah sampai Al-Kautsar baca La ilaha illallah Allahu Akbar. Dari Al-Kautsar sampai An-Nas maka kita membaca La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Itu orang-orang soleh terdahulu itu yang mereka amalkan. Ya, mungkin di beberapa pondok pesantren ada yang mengamalkan. Dan lanjut lagi, beres nih masalah adab Al-Quran, alhamdulillah beres. Kita lanjut bab baru. Dan dari siapa dan? Duduk. Makan kue makan. Ayo udah, awas aja lo habisnya. Keutamaan membaca surah. Jadi ada beberapa surah yang memang dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Ada beberapa surah yang memang harus kita baca setiap hari. Dan itu
kalau bisa jangan ditinggalkan. Ada misalnya kita susempitnya rezeki dikit, kok dikit terus dapatnya, kerjaan udah maksimal tapi dikit dapatnya, baca surahnya. Nanti insya Allah bakal kita jelaskan. Di sini ada sedikit cerita mengenai kalimat atau satu ayat yang ada di dalam surah Sulaiman dan surah Fatihah, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang sangat mujarab, ya kalau dikatakan ayat yang sangat mujarab, sangat mujarab. Bahkan ada riwayat mengatakan tak kalah kita minum air yang mana air tadi udah ada racunnya, terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu racun langsung padam, itu racun langsung turun. Kalau untuk minum nggak bakal kenapa-napa dengan sebab Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada cerita seorang wanita yang punya suami tapi suaminya fasik, nggak sholat, nggak puasa, ibadahnya enggak, maksiatnya iya, fasik kalau hasilnya. Maksud fasik di sini adalah maksiatnya lebih banyak dibandingkan taatnya. Itu fasik. Orang fasik adalah mereka yang maksiatnya lebih banyak dibandingkan taatnya. Contoh, sholat dia sehari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maksiatnya 10 kali, fasik. Maksiatnya sehari 10 kali, fasik. Kalau misalnya sholatnya 5 kali, maksiatnya 4 kali, insya Allah aman, nggak fasik. Tapi ketika maksiatnya lebih tinggi dibandingkan sholatnya, jumlahnya ya bukan pahalanya, dibandingkan ibadahnya, makanya orang fasik. Walhasil, ada seorang perempuan yang memiliki suami yang fasik. Tapi si cewek ini, si istri ini, si wanita ini, setiap melakukan segala sesuatu pasti bismillah. Mau nyapu, ambil sapu, bismillah. Mulai nyapu, bismillah. Makan, bismillah. Minum, bismillah. Cuci tangan, bismillah. Mungkin kita makan bismillah, cuci tangan enggak bismillah. Pakai sendal, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Alhasil segala sesuatu aktivitas yang mau dia lakukan, dia mulai dengan bismillah. Pendek, bismillah dong. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Alhasil ini perempuan dititipin gambaran atau dititipkan foto oleh si suaminya. Nih, simpan fotonya, jangan sampai hilang. Si perempuan tahu nih, ini kalau hilang si suami bakalan mau. Sehingga foto tadi diambil, disimpan sama dia, Bismillahirrahmanirrahim, ditutup. Sehingga cerita, pada suatu hari, ini si perempuan mau nyuci baju. Pas dia mau nyuci baju, itu foto ke bawah, masuk ke tempat cucian. Nah, kalau mesin cuci belum ada, hasil basah dan rusak. Pas dia mau nyuci itu dia ngomong bismillah. Dia mau bilang bismillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, cepat ini turun. Fa'amar Allah Ta'ala Jibrila ayyunadzila sari'an. Cepat aja turun, kata Allah. Jibril, cepat aja turun. Balikin itu foto, itu gambar ke tempat semula. Kalau rusak, benerin lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Bismillah. Wah, suaminya dan suaminya itu dia ngeliat ketika si istri tadi mau nyuci baju, di dalamnya ada foto. Pas kata suami, lu tadi nyuci baju, itu foto kecuci. Dicari sama si istri tadi di tempat cuciannya, nggak ada. Foto itu ada di lemari. Enggak, anak melihat dengan mata anak sendiri, kata si suami. Ada di lemari, coba cek di lemari. Pas dia cek, sama si istrinya dicek, Bismillahirrahmanirrahim, dia cek benar. Fotonya ada di lemari. Nih, foto itu masih ada di lemari. Subhanallah, berkat kalimat bismillah yang sering dia lantunkan, itu si suami taubat. Benar-benar taubat, menjadi ahli ibadah dan menjadi orang yang soleh. Berkat bismillah.
Karomah ya, bisa diartikan karomah kalimat Bismillah. Dalam hadis qudsi mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla, ya Israfil, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Israfil. Israfil menceritakan kepada Mikail, Mikail menceritakan kepada Jibril, sanadnya. Jibril menceritakan kepada Nabi, dan Nabi menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi sanad hadisnya muttasil wal muttasilah. Muttasil sama muttasalsal, bukan muttasilah, muttasil sama muttasalsal. Ini pembahasannya ilmu mustalahul hadis. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis muttasil, ada hadis musalsal, ada hadis mursal. Yang kita tahu hadis aja. Nah kayak gitu. Ternyata ada kurang lebih kisaran beberapa jenis hadis lah. Ada hadis sahih, itu yang paling atas. Derajat yang kedua hadis hasan. Sahih dan hasan ini hadis yang boleh kita gunakan untuk menjadi dalil halal atau haram. Hadis dhaif ini hadis yang lemah periwayatnya, bukan hadisnya, tapi periwayatnya yang menyebabkan hadis tersebut jadi sahih, hasan ataupun dhaif. Kenapa hadis ini menjadi dhaif? Periwayatnya suka bohong. Ternyata periwayatnya suka bohong atau sering melakukan dosa fasik misalnya, sehingga hadisnya tadi kurang dipercaya. Dikhawatirkan ada bumbu-bumbu yang tidak diucapkan oleh Nabi tapi ditambahin sama dia. Ini hadis nggak boleh jadi dalil, nggak boleh jadi penentu halal ataupun haram. Terus ini hadis boleh dipakai apa? Fadhailul a'mal. Siapa orang yang membaca Bismillah maka dia akan masuk surga. Walaupun ini hadis-hadis dhaif, boleh kita gunakan. Siapa orang, ya sering yang kita dengar itu, siapa orang yang menyebarkan kabar gembira dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka akan selamat dari api neraka atau akan selamat dari azab kubur. Sering tuh kan? Itu hadis-hadis dhaif emang. Itu hadis-hadis dhaif. Gak usah disebar-sebar lagi nanti Ramadan ini. Ya, gak usah disebar-sebar lagi. Nah itu hadis-hadis dhaif. Kalau Allah berkehendak ya bisa jadi. Ente bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi akhirnya oleh Allah, karena ente gembira dengan datang bulan Ramadan, maka ente masuk surga. Bisa jadi. Tapi kalau Allah enggak, kata Allah enggak, gimana? Udah tenang, anak gembira kok masuk bulan Ramadan, anak gak usah puasa, anak gak usah ngaji, anak gak usah sholat. Karena anak kan yakin pasti masuk surga. Apa yang bikin ente yakin? Ini hadis Nabi. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan selamat dari api neraka. Akhirnya dia nggak puasa. Ini bahlul yang kayak gini ya, bodoh orang kayak gini. Jangan itu hadis-hadis itu. Bahkan kata ulama-ulama sekarang ini seperti Abu Somad Sayyid Hidayat yang mengatakan, saking dhaifnya hadis ini di kitab-kitab hadis dhaif nggak ada. Saking dhaifnya ini hadis, jadi ada satu kitab yang di situ kumpulan isi-isi hadis-hadis dhaif. Ada kitab hadis semuanya membahas hadis-hadis hasan. Ada hadis-hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Tirmidzi misalnya. Ada lagi hadis-hadis hasan toh. Ada lagi kitab yang membahas, yang memasukkan atau mencantumkan di situ hadis-hadis dhaif toh. Gak ada hadis hasan, gak ada hadis sahih, hadis dhaif doang. Dan kabar gembira siapa orang yang menyambut datang bulan Ramadan, yang bergembira dengan bulan Ramadan, di kitab itu gak ada. Di kitab hadis dhaif itu gak dicatatkan. Saking dhaifnya itu hadis. Di kitabnya gak ada. Alhasil seperti itu. Kalau ini mutasil dan mutasalsal hadis ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Israfil, wahai Israfil,
wa izzati wa jalali, sungguh demi keagunganku, wa judi wa karami, dan demi kedermawananku dan kemuliaanku, man qara'a. Berarti di sini Allah bersumpah atas zatnya yang mulia. Kalau Nabi Muhammad bersumpah, kalau orang-orang Mekah dulu bersumpah birabbil Ka'bah, sungguh dengan menyebut nama Tuhannya Ka'bah, Allah. Kalau Nabi Muhammad bersumpah pernah bi abi wa ummi, sungguh dengan nama Tuhan ayahku dan Tuhan ibuku, Allah, demi Allah maksudnya. Kalau Allah bersumpah menyebutkan zatnya Allah, bi'izzati wa jalali wa judi wa karami, ya 4 tuh sifatnya zatnya Allah disebutkan oleh Allah 4. Apa? Man qara'a, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab marrah wahidah. Siapa orang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim terus dilanjutkan dengan Fatihah, membacakan surat Al-Fatihah, maka isyhadu, saksikanlah wahai malaikat, kata Allah, ala anni ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni orang tersebut. Ini udah janjinya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim dan juga Fatihah. Siapa orang baca ini 2 nih, Bismillah dengan Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya, wa qabiltu minhu hasanah, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Setiap di akhir majelis ini sering ada perdebatan Wahabi sering mengatakan, buat apa ente di akhir majelis ente baca Fatihah? Gubul ilah hadratin Nabi Fatihah, itu beres misalnya. Di akhir ibadah kita baca Fatihah buat apa? Di akhir sholat kita baca Fatihah buat apa? Ini hadisnya, ini jawabannya. Biar apa? Wa qabiltu minhu hasanah, kebaikan yang dilakukan akan Allah terima. Kita habis baca tahlil, habis tasyakuran, kalau bisa di akhirnya bacakan Fatihah, biar Allah terima. Fungsinya majlis saling, selesai majlis saling baca Fatihah, biar Allah terima. Itu semua. Wa tajawaztu lahu an sayi'at, dan keburukannya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala uhriqu lisanahu binnar, dan lidahnya tidak akan dan lidahnya tidak akan terkena api neraka. Tadi dia baca Bismillah, habis itu dia baca Fatihah. Wa ujiruhu min adzabil qabr, dan aku akan menyelamatkan dirinya daripada azab kubur, wa adzabin nar, dan azab neraka, wa adzabil qiyamah, dan pedihnya siksaan hari kiamat, wal fadza'il akbar. Ya. Nah itu pentingnya kita membacakan Fatihah setelah majelis. Misalnya habis latihan hadrah nih, anak-anak tim hadrah nih, latihan hadrah, beres selesai mau penutupan latihan hadrah, jangan langsung bubar, jangan, bacakan Fatihah dulu. Sama siapa yang misalnya ente punya guru atau gurunya guru ente misalnya, ayolah hadrahnya Muhammad, Fatihah, beres mau tolong amin, subhanallah wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, syukur wa atubu ilaik. Siapa orang yang membaca membaca doa yang tadi subhanallah wa bihamdika sampai akhir, maka dosa-dosa yang tak kalah dia lakukan ketika duduk tadi, itu dosa-dosanya nggak akan tercatat, maksudnya akan Allah ampunkan. Misalnya, jangan deh, nanti terakhir lagi nggak boleh. Jangan. Nah ini surah-surah yang nggak boleh kita tinggalkan di dalam keseharian kita. Karena Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu la yatrukul qira'at suratul Waqiah ba'dal asar, wa yaqulu amarani bi qira'atiha ba'dal asar Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, dia tidak pernah meninggalkan setiap selesai sholat asar,
dia nggak pernah meninggalkan waqiah. Kenapa? Karena dia langsung diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Tak kala beliau sedang sakit, Abdullah bin Mas'ud lagi sakit, maka masuklah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman masuk ke ruangannya Abdullah bin Mas'ud. Panjang ceritanya, sehingga kata Utsman bin Affan, apa yang membuatmu sedih? Apakah anak-anakmu kau takut? Apakah kau sedih karena anak-anakmu? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Inni la akhsha alaihim al-faqra. Sungguhnya aku tidak takut akan anak-anakku menjadi orang-orang yang miskin. Abdullah bin Mas'ud gak takut anaknya jadi orang miskin, pasti anaknya jadi orang kaya semua. Kenapa Abdullah bin Mas'ud gak takut anak-anaknya menjadi orang miskin? Ba'da'an alamtuhum suratul waqi'ah. Karena aku telah mengajarkan kepada anak-anakku dengan membaca suratul waqi'ah. Gimana sih surah waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Panjang ayatnya, surah panjang. Kalau kita awal mula panjang. Tapi kalau kita udah sering 5 menit beres waqi'ah itu. Nah, 5 menit itu beres waqi'ah. Yaqra'unaha kullal laila. Anak-anak Abdullah bin Mas'ud itu membaca suratul waqi'ah setiap malam. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad telah bersabda, hadis dari Abdullah bin Mas'ud sahih. Hadisnya sahih. Man qara'a, siapa orang yang membaca suratul waqi'ah, surah al-waqi'ah kullal laila, setiap malam, lam tusibhul faqah, maka orang tersebut tidak akan terkena penyakit yang namanya faqah. Apa itu faqah? Fakir. Kata lain daripada fakir. Bakalan dia jadi orang fakir. Nah, hadis Nabi itu, kalau ente pengen rezeki ente muda, dawam, waqi'ah dawam. Ada orang baca waqi'ah itu ketika sulitnya doang. Lagi sulit, lagi nggak punya duit, baca waqi'ah. Dapatnya duit, nggak baca waqi'ah lagi. Habis lagi duit, baca waqi'ah. Dapat lagi, nggak baca lagi. Nah, ada kayak gitu. Termasuk yang ngomong ini. Ya subhanallah, saya waqi'ah benar-benar mujarab waqi'ahnya. Alhamdulillah ketika anak masih mondok, setiap hari nggak pernah lepas, baca waqi'ah. Pulang dari pondok ini aja, ngaji seret, dompet tipis, waqi'ah langsung gas. Jam 12 malam baca. Besoknya dapat rezeki, besoknya nggak baca lagi, setelah lagi baru baca. Dan subhanallah mujarab. Nah, Qurannya itu yang dibaca dengan niat dunia dapat, dengan niat akhirat dapat. Daripada novel yang dibaca dengan niat apapun nggak bakal dapat. Baca novel tentang CEO menikah misalnya, drakor pelacin. Ana niat baca novel ini biar ana jadi CEO. Abang aja ini gue gawe. Ini mah anak-anak muda biasa berdracin drakor. Aduh, giliran film Sayyidina Umar nggak ada yang tahu, nggak ada yang nonton. Nonton web anak apa? Ramadan. Ramadan kan ada di TV. Coba kalau nggak ada di TV ini nggak bakal tahu. Nabi Yusuf nonton ente, nonton web kapan? Ramadan doang nontonnya. Selebihnya 11 bulan tuh nontonnya berdracin, drakor, film. Nah, giliran ditanya Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun berapa, ada yang tahu nggak? Ini di rekening alhamdulillah ada rezeki. Kalau ada yang bisa jawab, terima kasih.
Semua yang ada di rekening yang kasih ke ente. Ada yang bisa jawab? Alhamdulillah. Ya, udah beres, waktunya udah habis. Jangan cari di Google.